Recording in progress. Oke, sebelumnya, perkenalkan saya Daniel Siaan dengan PM 131506153. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari monitoring saya, di mana saat ini saya menggunakan software PRTG untuk memonitoring server yang saya buat di Linux Ubuntu saya. Dan apa aja yang saya monitoring itu, yang pertama itu ada CPU, kedua itu ada memori, ketiga itu ada storage, dan keempat itu ada traffic atau bandwidth. Oke, jadi uh, ini saya lakukan selama kurang lebih 3 jam uh, menggunakan jaringan dari hotspot dari HP saya. Jadi mungkin langsung aja yang pertama. Pertama itu analisis CPU atau proses load. Kita bisa lihat di temuan utamanya ini terlihat ada dua lonjakan utama ya teman-teman. Dua lonjakan utama signifikan pada grafik CPU yang menggunakan CPU mendekati 100%. Ada dua interval yang berbeda, sekitar 0,05 pm sampai 16.10 pm dan 10.45 pm malam sampai jam 11 malam. Yang kedua itu di luar dua periode tersebut, seluruh prosesor 1 sampai 5 itu beroperasi stabil pada 0,0 sampai 2% dengan rata-rata total CPU load hanya 1%. Terus untuk interpretasinya, lonjakan CPU tersebut itu bersifat spasmodik dan terisolasi, bukan tren berkelanjutan, yang mana mengindikasikan adanya proses berat sementara seperti eksekusi tak eksekusi tes batch besar, misalnya backup, indexing, atau proses kompresi. Terus kedua itu aktivitas maintenance otomatis seperti log, rotation, atau cron job. Dan ketiga itu akses pengguna atau aplikasi intensif yang temporer, karena tidak ada indikasi penurunan performa jangka panjang dan sistem kembali ke beban rendah setelahnya, maka lonjakan ini tidak menunjukkan masalah kronis, tetapi perlu diinvestigasi untuk memastikan bukan akibat proses abnormal begitu kurang lebih. Untuk rekomendasi dari device sendiri, itu lakukan pemeriksaan sistem, terutama pada paralog sistem log pada waktu lonjakan untuk mengidentifikasi proses penyebab. Kedua itu, jika lonjakan terjadi secara rutin pada jam yang sama, pertimbangkan penjadwalan ulang keroncong agar tidak tumpang tindih dengan aktivitas lain. Terus yang ketiga, gunakan alat tambahan seperti atop atau pit step untuk profiling proses jika anomali terulang. Kita masuk ke yang kedua itu analisis memori. Bisa dilihat ini grafiknya serta ini ada hasil dari grafik tersebut. Jadi temuan utama yang bisa kita lihat dari analisis memori ini itu yang pertama rata available memori itu di angka 83%, kurang lebih di 5 GB dan total 5,45 yang free fisikal. Kedua itu konsistensi data sangat stabil tanpa fluktuasi berarti, yang mana menunjukkan tidak ada kebocoran memori. Ketiga itu swap memori menunjukkan 0 giga digunakan, menunjukkan memori fisik cukup untuk semua beban. Interpretasinya sendiri itu penggunaan memori itu optimal dan efisien dengan buffer dan cache sistem yang berjalan baik. Kedua itu tidak ada indikasi tekanan memori, page sweeping, uh, dan atau potensi bottleneck. Terus yang ketiga itu nilai free memori yang tinggi dapat menandakan sistem under utilized, yaitu cocok untuk workout ringan hingga sedang. Rekomendasinya, uh, monitoring bisa digunakan dipanjangkan untuk memastikan tren jangka panjang. Cuma jika aplikasi tingkat yang kedua itu mungkin kalau kita lihat jika server ini menjadi aplikasi kritikal, namun penggunaan tetap rendah, evaluasi alokasi sumber daya agar tidak overprovision. Terus bisa kita lihat ada storage ya. Analisis storage bisa dilihat di grafik ini ada beberapa, ada yang disk free, distribute, SHM, run laser 1000 dan run log. Ya. Temuan utama dari seluruh ini tuh tidak di I atau bottleneck
semua partisi utama yang saya sebutkan tadi, saya sebutkan tadi itu menunjukkan kapasitas penuh digunakan secara efisien dengan free space yang stabil. Terus kalau kita lihat juga tidak ada anomali signifikan atau downtime. Terus kapasitas tersisa relatif aman, ditandai oleh garis datar pada grafik begitu di sini. Terus interpretasinya tidak ada di input output bottleneck, terus fragmentasi berat maupun di full condition. Kedua itu free space berada pada level set untuk semua mount point dan tidak ada lonjakan read atau write. Terus ketiga itu semua partisi untuk ini dikelola dengan baik, menunjukkan sistem file stabil tanpa aktivitas intensif selama proses monitoring. Rekomendasi dari saya dan saya lihat kita tetap lakukan pengecekan rutin terutama pada log days untuk mendeteksi dini jika ada error pada hardware. Yang kedua itu jika ini adalah server aplikasi, pastikan partisi varlog atau directory log tidak mendekati penuh dalam jangka panjang. Yang ketiga itu pertimbangkan aktivasi alert threshold pada 80-85%, kapasitas disk untuk pencegahan dini. Terus yang terakhir itu analisis traffic atau network. Bisa dilihat temuan utamanya itu semua parameter traffic in, out, dan total itu menunjukkan 0 embed, 0 bit selama keseluruhan periode 3 jam. Tidak ada aktivitas data yang terekam sama sekali di interface jaringan terkait sensor SNMP. Terus downtime tetap 0% dan coverage di 100%. Interpretasi ini mengindikasikan tidak ada aktivitas jaringan yang terdeteksi oleh sensor. Bisa berarti server tidak sedang menangani konsen eksternal, interface SNMP yang dipantau tidak sesuai dengan interface aktif, atau layanan jaringan dalam kondisi file, idle atau off duty selama pengujian. Rekomendasi saya, verifikasi apakah sensor SNMP dipasang pada interface yang benar, misal itu, terus NSD3 atau lainnya. Uji dengan ping, netstat atau iftop untuk memastikan konektivitas aktual. Jika memang server sedang idle, kondisi ini normal. Tetapi untuk server produktif aktif, traffic 0M menandakan potensi miskonfigurasi sensor. Sebenarnya ada alasan lain traffic ini. Jadi traffic ini karena saya menggunakan tethering jaringan dari HP saya ya, yang mana hanya memberikan satu alamat IP ke laptop ini, jadi tidak ada aktivitas sama sekali atau sedikit. Dan dalam proses 3 jam itu, saya sebagai pengguna itu sangat jarang menyentuh HP maupun laptop saya dalam proses ini. Terus kesimpulan umum bisa saya ambil dari 4 monitoring ini, itu secara keseluruhan kinerja server ini sangat stabil dengan resource yang terpakai jauh di bawah kapasitas maksimum. Kalau CPU itu beban ringan, 2 spike-nya terisolasi. Kalau memori itu stabil, efisien tanpa swapping. Storage itu aman, tidak ada lonjakan input-output. Dan traffic itu nihil aktivitas, perlu verifikasi lebih lanjut. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.